Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan kuliah berikutnya, analisa numerik. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode untuk menyelesaikan eh, persamaan nonlinier. Nah, berikutnya akan ada beberapa pembahasan tentang bagaimana penyelesaian terhadap persamaan linier. Nah, sebelum kita bahas tentang persamaan linier, pada pertemuan ini kita akan review sedikit mengenai matrik, karena untuk menyelesaikan persamaan linier itu banyak menggunakan operasi matrik. Jadi kita pada pertemuan ini kita bahas, kita review, kita ulang secara ringkas tentang matrik. Oke. Matrik itu adalah perhitungan sekumpulan array number, sekumpulan data yang disusun ke dalam bentuk kolom, vektor baris, dan vektor kolom. Jadi nanti dia akan ada seperti ini. Oke. Kenapa digunakan? Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aljabar lebih mudah. Definisinya di situ nanti ada skalar. Kalau skalar dia hanya berupa angka tunggal, mulai dari 1, 22 atau 65 sampai berikutnya. Itu nanti disebut dengan skalar. Sementara kalau sudah dalam bentuk array seperti ini sudah merupakan vektor. Kalau dia berbentuk baris maka disebut dengan vektor baris. Kalau dia ke bawah seperti ini disebut dengan vektor kolom. Nah, untuk vektor sendiri biasanya ditulis dengan bentuk huruf kecil tapi dibesarkan, di bold, ditebalkan. Ini menandakan bahwa angka-angka yang ada di dalam ini merupakan vektor. Jadi kalau misalnya nanti ditulis seperti ini, A kali B berarti perkalian vektor dan kolom. Tapi syarat penulisannya harus huruf kecil dan tebal. Sementara untuk penulisan matrik, huruf tebal tapi dalam huruf kapital atau huruf besar. Ya. Nah, dia sudah merupakan array angka-angka, ya, susunan angka-angka di mana ada di sini vektor baris, ada vektor kolom. Nah, untuk menandakan ukuran matrik itu biasanya disebut ada ordenya. Jadi misalnya matrik A, nah ini matrik A.
disebut 2 kali 3, artinya ada 2 baris 3 kolom. Matrik bujur sangkar adalah matrik yang memiliki ordenya n kali n. N kali n maksudnya baris dan kolomnya sama. Misalnya A, A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23. Ini ada 3 yang sudah kelihatan, ada 3 kolom. A31, A32, A33. Jadi matrik ini memiliki orde n kali n. Katakanlah ini matrik A. Jadi dia 3 baris 3 kolom. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki jumlah baris yang sama dan jumlah kolom yang sama. Jadi setiap elemen dari matrik tersebut juga sama. Matrik operasi matrik ada transposisi, kemudian penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian, kemudian ada inverse. Inverse matrik. Nah, matrik transpose matrik biasanya ditandai dengan huruf besar seperti ini. Kemudian ada tanda petik atau juga bisa dengan A transpose seperti ini. Tapi harus diletakkan di dalam kurung tulisannya. Matrik transpose adalah perubahan dari kolom menjadi baris. Misalnya 2 kali 2. Ini matrik A11, A12, kemudian A21, A22. Jadi transposnya akan menjadi transpose sama dengan jadi A11 di sini, A21 di sini, A12 di sini, A22. Jadi transpose itu kebalikan perubahan dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, ini contoh yang tadi. Ya. Ini baris menjadi kolom di sini, baris di sini menjadi kolom di sini, baris di sini menjadi kolom di sini. Kalau ternyata matrik A sama dengan transposnya juga akan berbentuk sama, maka dia dikatakan matrik simetris. Matrik simetris itu, nah, bagian dari sini, angka yang di sini nanti akan sama dengan elemen yang di sini. Penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan hanya bisa ditambahkan apabila dia memiliki orde yang sama. Artinya matrik A sama dengan n kali n hanya bisa ditambah jika matrik B sama dengan
N kali N. Ordernya sama. Jadi penjumlahan itu sama penjumlahan sederhana, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap elemen. Maka dia syaratnya harus memiliki order yang sama, karena yang akan dijumlahkan atau dikurangkan adalah setiap elemennya. Jadi misalnya A tambah B sama dengan C. Itu sama seperti kita menjumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Dari setiap elemennya akan dijumlahkan. Ini contohnya. Ini matrik A, ini matrik B, ini matrik C. Ya. Yang dijumlahkan adalah setiap komponen, setiap elemen. Lihat, ini 32, ini 32 akan menghasilkan 32. Jadi C32 itu adalah penjumlahan. Makanya syaratnya ini harus, ini kalau kita lihat 2 kali 3, dan ini juga 2 kali 3 ordernya. Jadi untuk syarat penjumlahan dan pengurangan ini harus sama. Perkalian matrik. Jadi untuk mengalihkan angka biasa dengan matrik itu caranya simple, yaitu tinggal mengalihkan misalnya K. Nih, setiap komponen atau elemen dari dalam matrik akan dikalikan dengan skalar yang ada tersebut. Jadi dia akan dikalikan ke setiap elemen. Ya. Kalau perkalian dengan skalar. Sementara kalau perkalian antar matrik, ini kalau penulisannya ini A, ini artinya matrik A dikali matrik B. Nah, syaratnya harus memenuhi matrik A, kolom matrik A harus sama dengan baris matrik B. Jadi ini harus sama. Kalau ini 2, berarti ini 2. Kolom di matrik A harus sama dengan di baris matrik B. Jadi kalau matrik A-nya 2 kali 3 hanya bisa dikalikan dengan matrik 3 kali 1 misalnya. 3 baris 1 kolom. Atau 3 kali 2. Atau 3 kali 4. Itu bisa dikalikan. Syaratnya ini. Karena barisnya tidak harus sama. Dia bisa berapa aja. Nah, hasil perkaliannya akan mendapatkan baris dari matrik A dengan kolom matrik B. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini tidak bisa. Kalau misalnya ini 3, ini 2, ini 2, dan ini 4, ini nggak bisa karena ini tidak sama. Kalau ini udah jelas ya, kalau ini ordernya berapapun, karena di sini 1, dia akan menghasilkan matrik 1 kali 1. Matrik 1 kali 1 itu adalah skalar. Nah, contoh ini matrik A dikali dengan matrik B menghasilkan matrik C. Di sini kita lihat ini adalah 1 baris 2 3. Kemudian kolomnya 1 2 3. Dan ini 1 2 3. Kolomnya 1 2. Nah, jadi ininya sama. Jadi bisa dihasilkan, dia akan menghasilkan 3 kali 2. 3
kali 2. Caranya perkalian matrik itu adalah baris dikali kolom. Jadi A dikali A1 ini. Kemudian komponen ini baris kali kolom yang ini. Kemudian yang ini baris kali kolom, jadi baris kali kolom. Nah, setiap ini diulangi untuk mendapatkan yang ini. Nah, kemudian diulangi lagi untuk baris pertama kolom kedua. Nih. Baris pertama, notasi yang ada di setiap ini menunjukkan bahwa dia baris berapa, kolom berapa. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom ketiga. Nah, sekarang kita kalau misalnya contoh mencari baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Artinya ini akan dikalikan dengan, saya hapus dulu. Baris kedua, kolom kedua hasilnya. Jadi baris kedua dengan kolom kedua ke sini. Jadi pertama 21 dikali dengan 12. Nih. Kemudian 22 dikali dengan B22. Kemudian 23 dikali dengan 32. Gitu seterusnya. Nah, ini contoh hitungannya. Caranya sama tadi. Ini adalah 3 kali 3. Ini adalah 3 kali 2. Jadi yang dihitung C1 sama dengan 1 kali 1 tambah 4 kali 2 tambah 7 kali 3. Terus seterusnya. Nah, ada beberapa sifat matrik. Jadi matrik A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Yang kita lihat, misalnya matrik A dikali B sama dengan C. Matrik A itu 2 kali 3, matrik B 3 kali 2. Ketika dibalik, dia akan menjadi 3 kali 2, ini yang sama. Ini yang sama, matrik hasilnya akan menjadi 2 kali 2. Nih. Sementara matrik B kali A ketika dikalikan ini menjadi 3 kali 3. Ini tidak sama. Matrik itu bersifat asosiatif. Matrik A dikali B kali C itu akan sama dengan AB kali C. Jadi kalau misalnya ada 3 matrik A, B, C, ini dikalikan dahulu baru dikali ke sini bisa, ini dikali ke sini, dikali ke sini sama. Begitu juga dengan transposnya. Matrik A, B ditranspos akan sama dengan matrik B transpos dikali dengan matrik A transpos. Ini beberapa matrik yang sudah umum. Misalnya X transpos dikali X, itu X-nya matrik 1 sampai dengan X, ini matrik 1. Ini kalau di sini ada 1 sampai sekian, ini ada X-nya, X11 sampai sekian. Ini akan sama. Ini kalau dikalikan, dia akan mendapatkan ini jumlahnya, terus N-nya sekian. Ya. I dimulai dari 1 sampai jumlah dengan N. Kalau N-nya 3, berarti ini akan ada penjumlahan dari I sampai dengan 3. Ini akan ada berarti I11, I12, I13.
Ini yang lainnya, E transpose dikali E ini akan menghasilkan penjumlahan dari I kuadrat sampai misalnya ada berapa komponen, ada berapa elemen di sini, katakanlah n-nya sampai dengan 4. Jadi I-nya itu akan dimulai dari, dia akan merupakan penjumlahan dari I kuadrat 1, I kuadrat 2, I kuadrat 3, I kuadrat 4 misalnya kalau n-nya 4. Oke, ini matriks spesial, diagonal, matriks nol, matriks identitas. Matriks diagonal itu ketika matriks yang bujur sangkar, ingat ya, bujur sangkar. Ketika dibilang matriks bujur sangkar atau square matrix itu, maka n ordenya itu akan sama seperti ini. Jika dia katakan diagonal karena hanya memiliki nilai pada diagonal dari matriks, sementara yang lainnya adalah 0. Matriks atas, matriks bawahnya 0. Kalau matriks identitas itu di tengahnya satu semua. Nah, ini bagian yang kita perlukan nanti ketika menyelesaikan persoalan analisa numerik dengan beberapa metode. Kita akan menjadikan matriks menjadi identitas supaya kita bisa mendapatkan nilai dari variabel tertentu. Nah, kalau matriks 0 ya matriks bujur sangkarnya nilainya 0 semua. Kemudian yang ini determinan matriks. Jadi determinan matriks itu ditandai dengan nilai mutlak atau dengan dituliskan determinan. Kalau di Excel juga ditulis dengan determinan. Determinan hanya ada pada matriks bujur sangkar. Dia memang agak sedikit kesulitan kalau dalam perhitungannya. Untuk mendapatkan matriks determinan itu, yang ini dikalikan, kemudian dikurang perkalian antara yang ini. Jadi kalau ini kita buat misalnya A kecil, ini B kecil, jadinya A kurang B. Jadi perkalian antara diagonal kiri ke kanan dikurangi dengan perkalian kanan ke kiri. Nah, sifat-sifat dari determinan matriks determinan adalah A sama dengan A determinan. Jadi dia akan sama karena hanya dibalik dari kolom ke baris, baris ke kolom. Oh enggak. Itu transpose, ini determinan ya. Jika baris atau kolom A sama dengan 0, maka determinan matriks sama dengan 0. Jika setiap nilai dari baris atau kolom dikali dengan K, maka matriks determinannya nih A sama ya, seperti perkalian matriks dengan skalar. Jika dua baris atau dua kolom
saling bertukar tanda tapi tidak bertukar nilai, maka matrik terminalnya berubah. Jika dua baris atau dua kolom identik, maka matrik determinan A sama dengan 0. Jika dua baris atau dua kolom kombinasi yang linier, maka kombinasi diantaranya, maka matrik determinan A sama dengan 0. Ini determinannya banyak sifatnya, ada 9 sifat di sini. Matrik determinan A tidak akan berubah jika setiap elemen dari baris atau setiap elemen dikali dengan konstan ditambah ke baris yang lain. Nomor 8, determinan matrik A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan dari diagonal matrik sama dengan produk dari diagonal elemen. Kemudian inverse. Matrik inverse biasanya ditandai dengan matrik A pangkat min 1. Dia sebenarnya ini adalah pembagian matrik, karena tidak bisa dibagi seperti biasa, maka dibuat pembagian seperti ini. Dia tidak bisa dibagi seperti perkalian, ya, metodenya. Nah, sebuah matrik dengan n kali n, jadi bisa jadi A menjadi B. Itu akan bisa jadi, tapi dengan syarat harus ketika A dikali B itu akan menjadi matrik identitas. Matrik identitas tadi adalah matrik di mana matrik square tapi nilai di sininya satu semua. Ya, ini matrik identitas. Nah, jika matrik A dikali B sama dengan identitas, itu baru bisa B kali A. Matrik inverse biasanya adalah resiprokal, pembagian matrik. Matrik which has inverse, jadi kalau matrik ini bisa jadi dia tidak ada inverse-nya. Kalau ada inverse berarti dia non singular matriknya. Kalau dia tidak ada inverse-nya itu matrik singular. Nanti nggak bisa diselesaikan. Matrik inverse hanya bisa ada jadi jika matrik inverse determinan matriknya tidak sama dengan 0, baru ada inverse-nya. Ya, sifat-sifat matrik inverse ini adalah A kali B inverse sama dengan, ini sama seperti determinan tadi, A transpose inverse sama dengan A inverse transpose. A inverse ini kemudian dibagi, nah ini 2 kali bagi, jadinya dia balik lagi ke matrik ini. Ini istilahnya
seper A, jadinya kan A. 2 kali dibagi. Oke. Oke, tadi matrik kali 2 ini contoh 1 menyelesaikan determinan matrik untuk 3 kali 3. Kalau yang 2 kali 2 tadi mudah, yaitu matrik A, B, A11, B, A12, A21, A22, dia tinggal ditambahkan ini dikali ini, kemudian dikurang dengan yang ini. Nah, untuk matrik 3 kali 3 determinannya, elemen kan dia tetap sama, dikalikan. Dikalikan ke sini. Nah, kemudian dikalikan. Nah, kan dia cuma sampai di sini berarti. Nah, untuk mengalikannya, yang kolom kedua ini ditambahkan ke sini. Dipindahkan ke sini, sebenarnya perkaliannya adalah ini dikali, kemudian balik ke sini. Jadi untuk memudahkan ini diletakkan ke sini untuk perkaliannya. Jadi realnya itu panahnya ini adalah ini tiga elemennya ada. Nah, ketika mau mengalihkan ini kan satu elemennya nggak ada, berarti dikali ke sini. Itu juga yang ini dikali dengan sini lagi. Nah, untuk memudahkan, jadi ini dipindahkan sementara ke sini. Jadi 2 kali 3 kali 9, 2 kali 3 kali 9. Saya hapus saja biar kelihatan. 2 kali 3 kali 9, kemudian ditambah 4 kali 5 kali 7, ditambah 6 kali 1 kali 8, dikurang kebalikannya ke sini. Ya, 2 ini dulu 6 kali 3 kali 7. 6 kali 3 kali 7 yang ini sini. Kemudian 258 258. Kemudian dikurang lagi 4 419 419. Oke, ini salah, ini harusnya bukan di sini tapi di sini. Ini enggak ada yang ini. Nah, jadi dapatnya 242 242 0. Nah, kalau determinannya seperti ini dapatnya 0, artinya dia inverse-nya tidak ada. Inverse sama dengan tidak ada, sama dengan tidak ada inverse kalau dapatnya determinannya 0 seperti ini. Oke. Nanti ada beberapa contoh yang akan di modul bisa dilihat yang akan saya upload ke e-learning, dan juga nanti mungkin ada tugas hari ini, karena nanti ini hanya review, jadi untuk masuk ke penyelesaian persamaan linear pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.